perkenalkan nama saya Novelia Andara Putri dari IKIP Siliwangi. Dalam video ini saya akan membahas kasus penyiraman cairan yang diduga air keras terhadap aktivis kontras yaitu Andri Yunus serta mengkaji keterkaitannya dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan konsep ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Sebelum membahas peristiwanya, kita cari tahu dulu yuk siapa sih Andri Yunus itu? Jadi, Andri Yunus merupakan wakil koordinator lembaga Kontras, yaitu organisasi yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Ia dikenal aktif menyuarakan isu keadilan, kebebasan sipil, serta perlindungan terhadap korban kekerasan dan pelanggaran HAM. Peristiwa ini terjadi pada malam hari tanggal 12 Maret 2026 di Jakarta Pusat. Saat itu, aktivis Kontras Andri Yunus baru saja menyelesaikan rekaman podcast di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Podcast tersebut membahas isu demokrasi, hak asasi manusia, dan perkembangan situasi politik di Indonesia. Setelah kegiatan selesai sekitar pukul 11 malam, Andri meninggalkan kantor dan pulang menggunakan sepeda motor. Malam itu, kondisi jalan relatif sepi dan tidak ada hal mencurigakan yang ia sadari selama perjalanan. Namun, ketika melintas di kawasan Jalan Salemba 1 menuju Talang, Jakarta Pusat, Andri dihampiri oleh dua orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Tanpa peringatan apapun, salah satu pelaku menyiramkan cairan yang diduga air keras ke arah tubuh dan wajah Andri. Serangan tersebut membuat Andri mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya. Warga dan orang-orang di sekitar lokasi kemudian memberikan pertolongan sebelum akhirnya Andri dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM untuk mendapatkan penanganan medis. Kejadian ini langsung menjadi perhatian publik. Berbagai organisasi masyarakat sipil, pegiat hak asasi manusia, serta sejumlah pihak mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan mengungkapkan pelaku di balik penyerangan terhadap Andri Yunus. Kasus ini berkaitan langsung dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini karena tindakan kekerasan bertentangan dengan penghormatan terhadap martabat manusia yang seharusnya dijunjung tinggi. Selain itu, kasus ini juga berkaitan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara tanpa terkecuali berhak mendapatkan perlindungan, hukum, dan rasa aman dalam menjalankan aktivitasnya. Kasus ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya beberapa pasal yang menjamin hak dasar warga negara. Yang pertama ada pasal 28G ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan rasa aman. Dalam kasus ini, hak tersebut tidak terpenuhi karena terjadi tindakan kekerasan yang membahayakan keselamatan korban. Selain itu, pasal 28E ayat 3 tentang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat. Peristiwa kekerasan terhadap aktivis dapat menimbulkan ketakutan yang berpotensi menghambat kebebasan tersebut.
Setelah membahas kronologi serta keterkaitan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya kasus ini dianalisis menggunakan konsep AGHT, yaitu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Analisis ini bertujuan untuk melihat dampak peristiwa tidak hanya pada korban, tetapi juga pada kondisi sosial, hukum, dan kehidupan demokrasi di masyarakat. Yang pertama, ancaman. Kasus ini dapat dikategorikan sebagai ancaman karena menimbulkan ketakutan di masyarakat, khususnya bagi mereka yang menyampaikan kritik atau pendapat di ruang publik. Jika tindakan seperti ini terus terjadi, maka kebebasan berekspresi dapat terhambat dan iklim demokrasi menjadi tidak sehat. Yang kedua, ada gangguan. Peristiwa ini menimbulkan gangguan terhadap rasa aman masyarakat. Tidak hanya korban secara langsung, tetapi juga masyarakat luas dapat merasakan khawatir dalam menjalankan aktivitas atau menyuarakan pendapat karena adanya potensi kekerasan. Selanjutnya ada hambatan. Hambatan dalam kasus ini terlihat dari proses penegakan hukum yang membutuhkan waktu serta tidak mudahnya mengidentifikasi pelaku secara cepat. Selain itu, beredarnya informasi yang belum terverifikasi juga dapat menghambat pemahaman publik terhadap kasus yang sebenarnya. Selanjutnya ada tantangan. Tantangan utama dalam kasus ini adalah bagaimana aparat penegak hukum dapat mengusut kasus secara transparan, adil, dan profesional. Hal ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tetap terjaga dan tidak menimbulkan spekulasi yang berkepanjangan. Menurut saya, kasus penyiraman yang dialami Andri Yunus merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan karena tidak hanya menimbulkan dampak fisik bagi korban, tetapi juga dapat memengaruhi rasa aman masyarakat dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Tindakan tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan dan keamanan. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya menjaga kebebasan berekspresi dan menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Kasus penyiraman terhadap Andri Yunus menunjukkan bahwa tindakan kekerasan tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga dapat mempengaruhi kehidupan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan rasa aman masyarakat. Berdasarkan analisis AGHT, peristiwa ini dapat dipandang sebagai ancaman terhadap kebebasan berpendapat, menimbulkan gangguan terhadap keamanan sosial, menghadirkan hambatan dalam proses penegakan hukum, serta menjadi tantangan bagi negara dalam menjaga kepercayaan publik. Selain itu, kasus ini juga berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima, serta hak-hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang adil, transparan, dan profesional agar keadilan dapat terwujud. Hak-hak warga negara tetap terlindungi, dan kehidupan demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.